sampai selamanya Tuhan. Kami ingin memasyurkan nama-Mu yang dahsyat dan hebat itu Tuhan. Terima kasih. Dengan syukurku membawa kerinduanmu Yesus, ingin ku indah bagi kami Tuhan. Indah bagiku kasih-Nya menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau di hidupku. Oh Tuhan, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Kami bawa, ku membawa hidupku. Inilah Tuhan, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembah. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita katakan, ku membawa hati, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, inilah persembahan kami Tuhan. Bagi nama-Mu yang kudus Yesus Tuhan. Untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembah. Selamanya Tuhan. Selamanya sekali lagi bagi Allah kita yang dahsyat, Kau layak Tuhan. Kami siap memuji Engkau, memasyurkan nama-Mu yang dahsyat Allah kami. Dengan segenap hati kami, jiwa raga kami Tuhan. Karena kamilah percaya Tuhan, hanya Yesus yang layak kami masyurkan di tempat ini. Semuanya tentang Engkau Tuhan Yesus. Kami siap memasyurkan nama-Mu Tuhan. Semua umat Tuhan yang siap dan percaya bersama saya katakan haleluya. Amin. Boleh kasih tos kanan kiri Bapak Ibu. Katakan happy Sunday. Yes God. Kita percaya hanya Yesus jadi satu-satu alasan kita, amin. Amin. Boleh sama-sama tepuk tangan semua. Hey. Terima kasih Tuhan.
bisa lebih dahsyat lagi, sama-sama katakan Yesus. Oh Yesus, amin. Sampai selamanya Engkau berdahsyat Tuhan. Are you ready, visitors? Hey, katakan, kami agungkan namamu, pembebas segala. Siapa namanya jemaat Tuhan? Hanya Yesus. Amin. Satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Yes, God. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa tak Kau hancurkan, karena hanya Kau. Amin. Terima kasih Tuhan. Dengan cahaya terang, boleh kita lambaikan tangan kita dan kita katakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Are you ready, everyday? Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya siapa? Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Yes, God. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain jemaat Tuhan. Tiada yang lain. Di bawah kolong langit ini hanya Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Saya percaya kita bisa lebih dahsyat lagi, katakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Masih belum semuanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sama-sama masyurkan Dia. Hey, kami agungkan namamu. Amin. Pembebas segala belenggu. Hanya satu nama, Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Pengharapanku, yes God. Berikan suara-suara yang dahsyat bagi yang lagi band. Masih semangat? Masih semangat jemaat Tuhan? MDC bisa! MDC bisa! MDC bisa! Nyalakan api Tuhan. Sama-sama tepuk tangan bagi yang lagi band. Hey! Yes God, yes God. Sama-sama katakan, Wah bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang. Amin. Nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya. Teruskan ajaib namanya. Mari buat Tuhan angkat tanganmu. Roh Kudus membakar setiap bakar, bakar, bakar.
tak berhenti, berlari sampai akhir, serukan tinggi namanya. Dengan ajaib namanya. Tanganmu katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Come on MDC, hey! Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh. Berjuang kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh eh oh oh eh oh. Ajaib terjadi. Kami menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak. Saya akan pimpin kita dan jemaat akan menyahut ini, amin. Oh eh oh 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 eh oh. Sebelah sini jangan vokal pun. Oh eh oh 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 eh oh oh eh oh. Semuanya keluar. Oh eh oh 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 eh oh oh eh oh. 1, 2, 3, hey! Come on! Musik memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka di tengah-Mu. Sama-sama saya katakan, 1, 2, hey ah, hey 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 ah, hey ah. Sekali lagi katakan, 1, 2, 3, 4, hey ah, hey 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 ah, amin. Ah, sekali lagi kita katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh eh oh oh eh. Katakan ajaiban terjadi. Oh oh, keajaiban terjadi tengah umat-Mu Tuhan. Yes God. Sekali lagi yang paling dahsyat bagi Yesus kita. Woo! Yes God. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita di tengah umat-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya Engkau ada di tengah kami. Terima kasih buat sukacita daripada Engkau. Buat kesehatan, buat kekuatan, buat berkat, pelayanan kami, pekerjaan kami. Semua hal Tuhan, keluarga kami, gereja kami, bangsa kami, kota kami. Semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat hebat kami Yesus. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku Yesus. Tepuk tangan bagi Dia yang setia di hidup jemaat Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Yes, Lord. Kau menenun diriku serupa gambar. Setiap saudara berharga di mata, engkau berharga di mata Tuhan. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku Memandang Engkau Tuhan. memandang keindahan-Mu, Dan kami mau bawa syukur kami Tuhan. syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Yesus, Dan ku angkat tangan sebagai bukti penyerahan dan hormat kami Tuhan. ketaatan kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Amin. Kau tinggalkan Yesus sahabatku. Terima kasih. Kami ada sampai detik ini karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu Yesus. Kami bawa syukur hati kami bagi nama-Mu yang kudus, yang besar, yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku bermata kasih dan karunia. Katakan tak sekalipun Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus. Yesus. Dengan segenap hatimu dan segenap imanmu katakan, oh, oh, Ku mengangkat wajah kami Yesus. memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Oh Tuhan,
Katakan tak sekalipun jemaat Tuhan, Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. dengan penuh ucapan syukur katakan tak sekalipun. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Berikan kemuliaan bagi Dia, tepuk tangan bagi Allah kita yang setia, seperti namanya Immanuel jemaat Tuhan. Dia akan ada di setiap musim hidup Anda, di lembah, di gunung, di bukit, Yesus ada. Yes, God. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur punya Engkau, Allah Immanuel. Kami mau bersyukur, oh, 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 kami bersyukur, haleluya. Engkau baik, teramat baik di hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur, Engkau Allah yang layak. Segala hormat, segala syukur, segala puji, segala hormat, segenap hati kami, segenap hidup kami, semuanya darimu, semuanya darimu. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi Yesus Tuhan, bagi Yesus Raja, Raja kemuliaan. Engkau awal dan akhir, segenap nafas kami milikmu Tuhan, harta benda kami milikmu Yesus. Hanya Engkau kebanggaan, hanya Engkau kebanggaan kami. Bukan jabatan, bukan titel kami, bukan harta kami, melainkan Yesus, melainkan Yesus Tuhan. Yes, God. Haleluya. Semuanya daripada Engkau, Tuhan. Semuanya dari itu untukmu dan kembali kepadamu, Tuhan. Semuanya daripada Engkau, Tuhan. Sandara laba ya lamas, sekara laba ya lamas, sandara laba ya lamas. Terima kasih, Tuhan. Biarlah kami umat-Mu, Tuhan, tetap satu sebagai tubuh-Mu, Tuhan. Terfokus kepada Engkau, Tuhan, bukan kepada yang lain. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami
hati kami Tuhan. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Segenap hatimu katakan, jadikan kami satu. Agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Mulailah Tuhan, mulailah dari kami lebih dulu. Mulailah dari kami, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Segala puji, segala hormat bagi nama-Mu yang kudus. Jadikan kami satu Tuhan. Dan kami percaya hati Tuhan, isi hati Tuhan sudah Engkau taruh di hamba-Mu Pastor Petrus Tuhan. Kami percaya Engkau mengutus dia ke tengah umat-Mu. Engkau membawa pesan yang penting bagi setiap kami Tuhan. Sentuh setiap hati kami Tuhan, telinga kami hari ini, agar firman ini tidak lewat Tuhan, agar iblis tidak mencurinya Tuhan. Tetapi isi hati hamba-Mu yang Kau titipkan boleh tumbuh di setiap kami Tuhan pagi hari ini. Tidak ada terlewat satu pun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur buat ibadah hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang dahsyat. Silakan duduk jemaat Tuhan. Oke, Koyop akan mempresent hambanya. Baik, sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Siapa yang diberkati oleh pujian dan penyembahan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Senggol kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Kecil-kecil aja. Oke. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan diberkati oleh anaknya yang luar biasa. Yang berasal dari Bandung. Beliau adalah salah satu founder daripada MDC Bandung. Fajar Pengharapan. Kemarin kami satu harian berjalan bersama. Dan menurut saya dari setiap pembicaraan itu sangat membangun dan memotivasi saya. Dan saya ingin sekali hal yang sama juga terjadi kepada saudara sehingga ketika saudara pulang, saudara boleh mau berkat daripada Tuhan. Amin. Tanpa panjang lebar, mari kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Petrus Nawawi. Haleluya. Puji Tuhan. Iya, kalau di gambarnya itu usia 17. Sekarang 18. Iya. Betul Pak. Mau pakai ini juga. Oh, ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Betul kemarin seharian dengan Pak Yoap dan dengan Pak Winata, kemudian Pak Hendrik. Seharian saya banyak bersaksi, banyak berbagi, dan Pak Yoap juga banyak ngajak saya makan. Jadi saya sudah siap-siap dengan istri saya, nanti pulang harus tekor ini. Kalau enggak bahaya. Baik, mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan yang memanggil kami. Engkau juga Tuhan yang menyatukan kami. Dari latar belakang yang berbeda-beda, dari keadaan di dalam kegelapan, Engkau memanggil kami, bahkan mengangkat kami dari lumpur dosa, untuk menempatkan kami di tempat yang kudus dan ajaib, untuk kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, dan hidup di dalam Engkau dengan roh-Mu yang Kau taruh dalam diri kami, dan Engkau yang menjadikan kami satu keluarga di dalam Kristus, satu roh di dalam Roh Kudus yang Kau berikan. Karena itu Tuhan, pagi hari ini, ajar kami, tolong kami,
untuk memahami tentang kesatuan yang Kau inginkan di dalam kehidupan gerejamu, di dalam kehidupan kami secara pribadi lepas pribadi. Kami berikan waktu ini kepadamu ya Tuhan, dan membuka hati kami bagi roh-Mu untuk berfirman bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, salah satu dari 7 Wonders of the World, 7 keajaiban dunia, itu adalah The Great Wall, tembok besar. Tembok itu merupakan tembok yang demikian besarnya, karena panjang resmi dari tembok itu lebih dari 21.000 kilometer. 21.000 kilometer. Jadi kalau dari Jakarta ke Surabaya itu kira-kira 1.000 sekian, 1.100, 1.200 kilometer, maka ini berarti berapa kalinya tuh? 20 kalinya. Demikian panjangnya, dan bukan hanya panjang, tapi juga lebar, dan dibangun sejak tahun 200 setelah Masehi. Dan dibangun dalam kurun waktu yang sangat panjang, hampir 2 abad, sampai selesai total, sampai seperti yang sekarang ini, 21.000 sekian kilometer. Dibangun karena pada waktu itu yang memulainya Kaisar Xing Huang. Itu membangun karena ancaman dari bangsa Mongol dan bangsa-bangsa Nomenden di bagian utara Cina. Dan untuk mengamankan negaranya, Kaisar Qin pada waktu itu berinisiatif membangun tembok ini. Dan tembok itu akhirnya terbangun, begitu hebatnya, begitu besarnya, sampai konon kabarnya saya belum pernah lihat, karena katanya satu-satunya objek di bumi yang dibuat oleh manusia yang bisa terlihat dari teropong di bulan itu adalah The Great Wall ini. Itu katanya, saya belum pernah lihat. Saudara pernah? Belum, sama kalau gitu. Tapi menurut berita katanya seperti demikian. Mungkin saja karena begitu besar dan masif. Nah saudara, tembok itu dibuat begitu hebatnya dengan perencanaan yang matang, sehingga kalau kita melihat tembok itu meliuk-liuk melewati berbagai gunung, lembah, tapi terus dan lebarnya begitu lebar, sehingga dari pos ke pos itu para pasukan yang menjaga tembok yang sepanjang 21.000 kilometer itu dapat bergerak dengan cepat dengan kereta kudanya. Sehingga kalau mereka mendengar aba-aba tanda bahwa ada musuh di sebelah sana, segera mereka akan menggunakan keretanya untuk menuju ke tempat di mana ada musuh itu. Cepat sekali. Jadi begitu hebatnya perlindungan yang dibuat, membuat negara Cina pada waktu itu merasa aman. Aman sudah, temboknya sudah selesai, aman. Ancaman dari bangsa Mongol dan bangsa-bangsa Nomenden yang ada di utara itu sekarang dapat diselesaikan, aman. Tapi saudara, dalam sejarah, 100 tahun pertama tembok itu selesai dibangun, 3 kali kebobolan. Sehingga musuh itu masuk dengan mudah, masuk dengan lenggang kangkung, saudara. Dengan begitu saja, dan mengalahkan, menyerang bangsa Cina pada waktu itu. Dan itu semua terjadi hanya gara-gara 1 orang, saudara. Bukan pasukan besar awalnya, hanya karena 1 orang. 1 orang yang disusupkan masuk ke dalam situ, dan menyusupnya dengan cara apa? Menyusupnya dengan cara mudah, yaitu menyuap penjaga. Penjaganya disuap, pintu dibukakan pada waktunya, sehingga pasukan musuh masuk menerobos. Saudara, hal yang penting dalam hidup kita, seringkali dalam diri kita anggap tidak terlalu penting. Sampai tiba saatnya,
hal itu terkendala, terganggu, terusik, dan baru kita merasa, oh penting sekali ya. Contohnya apa? Saudara, kita punya kepala, kita take it for granted. Menganggap itu sudah biasa, namanya orang punya kepala. Bersyukur pun enggak kita, bahwa kita punya kepala. Satu hari nanti kalau kita pusing, pening, migrain, atau apalagi lah, sakit kepala yang begitu sakitnya. Kita berkata, aduh, kepalaku nih kalau nggak sakit tuh betapa senangnya aku. Kaki juga sama. Kita nggak pernah bersyukur dan merasa ini penting sampai kaki kita sakit. Jalan terpincang-pincang. Kita baru berkata, aduh, kalau punya kaki sehat, betapa senangnya saya. Saudara, demikian dengan kesatuan. Seringkali kita nggak menganggap kesatuan itu penting. Sampai kesatuan itu rusak. Sampai kesatuan itu mulai tergerus. Sampai problem mulai muncul karena tidak ada kesatuan. Baru kita berkata, aduh indahnya ya. Aduh kuatnya, kokohnya. Kalau ada kesatuan. Nah saudara, seperti tembok yang hebat ini, ketika tidak ada orang dan ketika orang tidak semua bersama-sama ikut menjaga, maka sia-sialah pertahanan yang hebat juga. Sia-sialah tembok yang dibuat begitu hebatnya, tinggi, panjang, kuat, kokoh, nggak ada gunanya. Demikian juga sebetulnya dengan kesatuan. Saudara, kesatuan itu bukan ciptaan manusia, bukan. Kesatuan yang sejati dalam gereja Tuhan, kesatuan yang sesungguhnya di dalam kehidupan orang percaya, itu bukan ide kita, bukan. Karena ide manusia itu bukan kesatuan. Ide manusia itu keseragaman. Kalau kamu seperti saya, kalau kamu sama dengan saya, nah kita bisa bersatu. Kalau nggak sama, kita nggak bisa bersatu. Jadi kita memilih yang mana? Yang seragam sama kita. Yang cocok sama kita. Yang nggak berbeda sama kita. Padahal kesatuan yang sejati itu, kesatuan yang Tuhan berikan itu, adalah kesatuan di dalam keberbedaan. Bukan di dalam keseragaman, bukan. Bukan di dalam kesamaan, bukan. Yang namanya keberbedaan itu tidak sama. Yang namanya tidak sama itu menimbulkan potensi konflik. Kenapa? Nggak sama. Karena nggak sama, yang satu bilang, kok kamu nggak seperti saya sih? Yang satu lagi bilang, lu kamu kan harusnya yang seperti saya. Karena kita nggak sama, kita nggak bisa sama-sama, kita nggak cocok. Tuhan tidak menciptakan kesatuan yang seperti itu. Namun saudara, kesatuan itu bagi Tuhan penting. Kenapa penting? Karena itu lahir dari Tuhan. Karena itu diinisiasi oleh Tuhan. Dan karena Tuhan Yesus sendiri rela mati di atas kayu salib. Demi ada kesatuan di antara umatnya. Demi ada kesatuan di dalam tubuhnya. Kenapa? Karena kesatuan itu kekuatan, saudara. Di mana tidak ada kesatuan, hancurlah yang ada. Gereja hancur kalau tidak ada kesatuan. Rumah tangga hancur kalau tidak ada kesatuan. Bahkan perusahaan hancur, rontok kalau nggak ada kesatuan. Organisasi kalau tidak ada kesatuan, hancur saudara. Padahal kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk individu yang hidup di dalam apa? Di dalam komunitas. Kita ini diciptakan individu sendiri, beda sama yang lain.
Tapi kita ditaruhkan untuk hidup di mana? Hidupnya di dalam komunitas. Komunitas itu artinya apa? Artinya kita nggak sendirian. Kita dijadikan satu sama orang-orang lain. Baru kita itu bisa hidup benar. Baru kita bisa hidup maksimal. Baru kita bisa hidup sebagai manusia yang sehat. Kalau apa? Kalau hidupnya dalam komunitas. Kalau hidupnya menyendiri sendirian, nggak sehat saudara. Orang yang terganggu jiwanya, salah satu tandanya, mencoba menarik diri. Nggak mau ketemu orang. Nggak mau gaul sama orang. Nggak senang berada di tengah-tengah keramaian. Orang yang sehat itu orang yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang hidup bergaul dengan masyarakat. Yang bahkan kehadirannya itu menjadi berkat untuk masyarakat. Jangan kalau kita hadir, orang terganggu. Begitu kita hilang, orang bilang, Alhamdulillah, puji Tuhan, gangguan sudah enggak ada. Nah jangan sampai kehadiran kita itu seperti itu. Ada orang bilang begini, tapi Pak, saya ini ke gereja anu, enggak cocok saya. Kenapa? Orangnya nyebelin semua katanya. Itu enggak di sini loh saudara. Itu di sana sini. Saya tanya, terus kamu mau apa? Saya mau cari gereja yang lebih baik dari ini Pak. Nah saudara, orang seperti itu, keliling dunia cari gereja yang baik. Cari gereja yang cocok sama dia, pasti enggak ada. Gereja yang benar menurut dia, pasti enggak ada. Karena begitu dia datang, gerejanya jadi enggak benar saudara. Begitu dia datang, gerejanya jadi nggak cocok sama dia. Yang merusak siapa? Dia. Kenapa? Karena nggak ada yang sempurna. Gereja di dunia nggak ada yang sempurna. Keluarga di dunia nggak ada yang sempurna. Kesatuan di dunia nggak ada yang sempurna. Untuk itulah Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib. Betapa pentingnya kesatuan itu. Mari kita baca dari Efesus. Oh iya tadi saya lupa itu ya. Terus kalian dah udah dari sana tanggung. Efesus pasal 4 ayat 2 sampai 6. Saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dalam hidupmu bersama, dikatakan, hendaklah kamu saling apa? Rendah hati, lemah lembut, sabar. Ini tiga ini aja saudara, rendah hati, lemah lembut, sabar. Itu langka di dunia ini. Apalagi hari-hari ini, orang jadi gak sabaran. Saudara. Mudah emosi, mudah meledak. Sehingga berita-berita di media, kadang membacanya, mendengarnya miris. Ada anak bunuh mamahnya sendiri. Karena apa? Minta uang gak dikasih. Kok ada ya seperti itu? Di Bandung waktu itu pernah ada berita yang viral. Ada orang naik mobil di tol. Kemudian mobilnya dibalap, disusul oleh mobil lain. Menurut orang ini mobil yang nyusul ini kurang ajar nyusulnya. Nggak tahu kurang ajar itu seperti apa. Jadi nggak terima dia. Nggak terima, susul lagi. Wah, pepet-pepetan. Yang sana nggak terima juga, marah terus begitu. Sampai akhirnya setelah berjalan beberapa kilometer, berhenti mobilnya. Satu dipepet berhenti. Turun, yang satu turun lagi. Wah. Akhirnya pukul-pukulan, saudara. Begitu dipukul, yang satu mati, saudara. Terus apa? Masuk penjara. Jadi apa gunanya? Apa hebatnya? Ditanya kenapa? Emosi. Emosinya kenapa? Enggak sopan. Katanya. Naik mobilnya enggak sopan. Wah enggak ngerti saya naik mobil sopan itu gimana di jalan tol. Saudara. Konyol. Jadi orang itu hidup di dalam kendali yang harusnya dia pegang. Tapi banyak orang yang hidup dengan kendali yang lepas. . Kesatuan itu justru menolong kita
untuk kita menjaga diri, mengendalikan diri. Kenapa? Ada kontrolnya. Coba kalau hidupnya sendirian, nggak ada kontrolnya. Saya lanjutkan ayat ini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan, nah ini penting. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Jadi saudara bicara soal kesatuan, sudah beres, sudah beres. Kalau kita terima Yesus, kita hidup dalam anugerahnya, maka saudara ketahuilah bahwa anugerah Tuhan atas hidup kita, pengorbanan Kristus yang ajaib dalam hidup kita, telah menyelesaikan semua itu. Kita telah diberikan rohnya, kita telah diberikan kasihnya, kita telah diberikan pengharapannya. Di dalam siapa? Dalam Kristus. Di dalam Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Semuanya satu. Roh yang mendorong, yang menghidupkan, yang menjadi energi, yang memotivasi satu. Tujuan pengharapannya satu. Panggilannya satu. Jadi Tuhan mengatakan semua sudah beres, sudah satu. Tapi sekarang bagian kita apa? Bagian kita adalah memelihara, menjaga. Saudara, seperti kisah tadi, The Great Wall. Sudah jadi bentengnya. Sudah bisa berfungsi untuk menjaga keamanan. Beres sudah. Tapi ini harus dijaga. Siapa yang harus menjaga? Para pengawal yang di atas? Enggak. Enggak cukup. Siapa yang harus menjaga? Semua. Semua yang ada, yang terlibat di dalam kehidupan negara itu harus ikut menjaga. Semua harus bertanggung jawab. Jadi kalau kita bicara tentang kesatuan di dalam gereja, kesatuan di dalam keluarga, siapa yang harus bertanggung jawab memeliharanya? Bukan membuat, saudara. Jangan membuat kesatuan lagi. Manusia cenderung ingin membuat yang namanya kesatuan ala dirinya sendiri. Enggak ada. Yang ada bukan kesatuan, perpecahan. Kenapa? Karena ukurannya diri sendiri. Yang harusnya dilakukan apa? Memelihara yang sudah Tuhan berikan. Memeliharanya dengan cara apa? Tuhan katakan, satu sama lain hendaklah selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Dan tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Praktis semuanya, saudara. Itu hal-hal praktis. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh semua kita. Kenapa begitu? Dikasih tahu. Karena kamu asalnya semua ya satu. Sudah disatukan oleh Kristus. Nah saudara, menghadirkan kesatuan itu merupakan karya penting dari Kristus yang telah berkorban untuk kita. Sehingga karena kesatuan itu, kita tuh bisa hidup sebagai terang yang Tuhan katakan, sebagai terang di tengah kegelapan. Sebagai terang bagi dunia ini. Dunia ini gelap karena dosa. Ada terang Kristus yang diberikan untuk setiap orang yang percaya. Sehingga bisa hidup di dalam terangnya. Dan untuk itu dia katakan jadilah terang dunia. Bagaimana kita menjadi terang? Menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Yaitu dengan kita mendemonstrasikan kesatuan itu dalam kehidupan kita. Gereja mula-mula itu daya tarik hebatnya apa saudara? Bukan mujizatnya.
Iya, mujizatnya hebat, memang tiap hari terjadi. Tapi bukan itu. Yang menjadi pencetus pemicunya bukan itu. Mujizat itu akibat dari ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi kehidupan di dalam jemaat mula-mula yang dicatat setiap hari mereka berkumpul dan saling membagi satu dengan yang lain. Itu enggak ada di dunia pada waktu itu. Bahkan sampai hari ini juga enggak ada. Yang ada apa? Orang berebut kepentingan. Tapi waktu itu tidak. Orang berusaha membagi apa yang mereka miliki. Setiap hari ketemu, setiap hari kumpul. Menarik. Dunia tertarik. Aneh ini. Ini kelompok-kelompok luar biasa ini. Ada apa ini? Dan itu dikatakan di dalam Alkitab. Setiap hari Tuhan menambahkan dengan jumlah orang percaya, saudara. Tiap hari. Program penginjilannya apa? Kehidupan. Kalau kita teriak program penginjilan ini, penginjilan itu, tapi tidak hidup dalam kesatuan, gak ada kekuatannya, gak ada. Ditertawakan malah. Nah, mengapa kesatuan itu penting? Ada beberapa hal yang kita bisa renungkan. Yang pertama, saudara, karena naturally, secara alamiah, kita itu diciptakan untuk hidup dalam kesatuan. Saya bacakan dulu ayatnya, 1 Korintus 12 ayat 12-14 dan ayat 27. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian juga Kristus, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi, orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tapi atas banyak anggota. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi kita itu dipanggil sama Tuhan, diciptakan ulang sama Tuhan, dilahirkan baru sama Tuhan, untuk apa? Untuk jadi satu tubuh. Dan dikatakan di dalam tubuh itu, kita ini anggotanya. Anggota tubuhnya apa? Anggota tubuhnya dikatakan berlainan satu dengan yang lain. Jadi saudara, kita tuh memang gak sama. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ada yang jadi kaki. Gak sama semuanya. Dan gak usah iri. Kenapa sih orang lain dipakai terus saya enggak? Tenang aja, ada waktunya. Lagi jalan ya kaki yang kerja, sama mata. Nanti pada waktunya melakukan sesuatu, tangan bekerja. Ada waktunya, tenang aja, support saja gitu. Jadi kalau kita hidup dalam kebersamaan, kita harus memahami bahwa di dalam kebersamaan itu ada keberbedaan. Kenapa berbeda? Dari sononya memang udah berbeda. Tuhan menciptakan kita enggak kodian, borongan. Semua diciptakan sama, enggak. Kita handmade. Tangan Tuhan yang merangkai kita. Tangan Tuhan yang menjalin kita sejak dari dalam kandungan. Tuhan itu directly involved. Terlibat, langsung terlibat di dalam membentuk kita. Ajaib Tuhan itu. Sehingga dia mengenal pribadi lepas pribadi. Dikatakan gembala itu mengenal domba-dombanya by name, dengan nama. Tuhan kenal saudara satu demi satu. Enggak borongan, oh ini orang Banjarmasin, gereja apa, oh GKPB. Bukan. Dia mengenal by name, one by one. Semua dia kenal, satu demi satu. Dan dia tahu kita berbeda. Kita enggak sama, tapi kita sama-sama anaknya. Kita hidup sama-sama dari rohnya. Kita punya pengharapan sama di dalam dia. Semuanya sama, tapi enggak sama.
Itu sebabnya di dalam hidup kebersamaan seperti ini, saudara jangan alergi dengan perbedaan. Kalau ada orang yang nggak sama kita, berbeda sama kita, nggak cocok dengan kita, jangan cepat-cepat marah dan kecewa, dan kemudian lari dari situ. Saudara mau kemana pun akan tetap ketemu dengan orang-orang seperti itu. Tapi Tuhan sudah memberi firman-Nya, apa yang dilakukan? Sabar, rendah hati, terima apa adanya. Mungkin sikapnya membuat kita tersinggung, mungkin sikapnya membuat kita rasanya direndahkan, mungkin sikapnya kita merasa kok saya jadi berbeda, dia yang terus jadi nomor satu. Jangan begitu. Kita rela untuk berada di dalam tubuh, karena Kristus telah rela berkorban bagi kita dan menempatkan kita di dalam tubuhnya. Dan kita menghargai pengorbanan Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara kita memelihara kesatuan. Saudara hidup, apalagi dalam gereja, apalagi memimpin gereja, bersama-sama, itu enggak mudah. Saya di Bandung bersama-sama dengan beberapa penatua yang lain. Pak Bambang, Pak Tatang, Pak Gunawan, sekarang ada Pak Yusak. Kami memulai itu 37 tahun yang lalu. Dari nol. Sampai hari ini saudara, 37 tahun sudah berlangsung. Hubungan kami tetap baik. Ada ketidakcocokan enggak? Banyak. Pernah selisih paham dan enggak senang satu dengan yang lain? Sering. Tapi kok bisa bertahan sampai sekarang? Masing-masing tahu diri, saudara. Masing-masing ikut memelihara. Apapun yang terjadi, tetap kesatuan itu harus dipertahankan. Tetap kesatuan itu harus diutamakan. Tapi gimana kalau makan perasaan? Itu bagian dari pengorbanan. Jalani, nggak apa-apa. Jalani aja. Kita fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada diri sendiri dan orang, bukan. Jadi saudara, kalau kita ingin melihat gereja ini, hidup dalam kesatuan, dan itu indah saudara, hidup dalam kesatuan. Kontribusilah, ambil bagianlah, ikut memelihara, ikut mensupport, ikut mendukung. Sehingga orang yang belum terhisap di situ, dia akan ingin berada di tengah-tengah komunitas yang seperti demikian. Dan yang kita perlu mengerti karena kita berbeda tapi kita satu tubuh. Saudara, kemaksimalan satu anggota tubuh, fungsi satu anggota tubuh, kehebatan satu anggota tubuh, itu karena apa? Karena dia ada di tubuh itu. Jadi kalau tangan itu hebat, kuat, itu bukan karena dia kuat, bukan. Karena memang dia berfungsi sebagai tangan yang harus kuat. Dan kalau tangan ini merasa saya ini udah lebih hebat daripada yang lain lelet nih, yang lain nggak seperti saya ini. Saya udah kerja keras, udah ini, yang lain diem aja, cuma melotot. Lihat namanya mata ya, melotot terus, saudara. Ini gimana sih? Terus berusaha melepaskan diri dari dari tubuh. Begitu lepas dari tubuh, apa yang terjadi? Lumpuh, saudara. Ngeplek, orang Sunda bilang. Nggak bisa apa-apa. Nggak mampu berdaya. Nah, banyak orang nggak ngerti. Kalau dia bintangnya terang, di dalam satu komunitas, di dalam satu tubuh, itu karena ia berada di tubuh. Coba keluar dari situ. Coba lepaskan dirimu dari situ. Dan tidak lagi nempel dalam tubuh. Langsung gak berfungsi. Kehebatannya hilang. Talentanya gak kelihatan lagi. Sinar terangnya gak kelihatan lagi. Gelap semuanya. Kenapa? Gak nempel, saudara. Itu sebabnya kita mesti memahami. Kenapa kesatuan itu penting. Bagi tubuh Kristus, bagi Tuhan itu sendiri. Sehingga kita diciptakan demikian rupa.
tapi juga bagi hidup kita. Kenapa itu penting? Itu membuat kita berfungsi maksimal, saudara. Yang kedua, saudara, karena itu perintah Tuhan, itu diperintahkan oleh Tuhan. Dikatakan seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Kemudian dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Jadi saudara, kenapa kita harus mengasihi? Yang pertama tadi karena nature kita diciptakan sebagai bagian tubuh. Untuk kita hidup bersama-sama, padahal kita nggak sama. Tapi yang kedua karena itu diperintahkan. Kesatuan itu perintah, saudara. Jadi kalau perintah itu harus ditaati. Mau nggak mau. Tuhan katakan jangan berdusta. Jangan membunuh. Yang kita lakukan apa? Taat. Kita nggak berdusta. Kita nggak membunuh. Kenapa? Taat sama kehendak Tuhan. Taat sama keinginan Tuhan. Nah, perintah Tuhan ini di sini apa? Perintah Tuhan di sini adalah tinggal dalam kasih Tuhan. Jadi hidup kita ini, hidup yang ada bukan, sekali lagi, bukan menghidupi kasih manusiawi kita, bukan. Saudara, kita punya kasih manusiawi, setiap orang punya kasih dalam dirinya. Tapi kesatuan itu yang diperlukan bukan kasih manusiawi itu. Karena kasih manusiawi itu fokusnya hanya diri sendiri. Kasih manusiawi itu hanya ingin semua untuk kenyamanan diri sendiri. Itu manusiawi sekali, saudara. Lihat foto rombongan banyakan tuh, foto rame-rame, reuni. Begitu dibuka fotonya nomor 1, dicari apa? Siapa yang dicari? Foto diri sendiri dilihat, ya belum pakai lipstik. Jelek nih fotonya, katanya. Padahal yang jelek dirinya sendiri di situ. Lupa pakai lipstik. Yang disalahin fotonya semuanya, saudara. Itu kecenderungan manusia seperti itu. Diri sendiri selalu jadi fokus. Tapi Tuhan ingin kita diperintah. Diperintah untuk apa? Untuk hidup dalam kasih Tuhan. Kasih yang mana? Kasih yang rela berkorban. Kasih yang tidak memperhitungkan salah atau enggak salah. Bahkan kita salah berdosa pun, kita tetap menerima anugerah. Kasih yang seperti itu. Jadi Tuhan Yesus itu enggak pernah nanya. Sama Yudas, dia tahu enggak Yudas akan berkhianat? Tahu, saudara. Nyindir-nyindir enggak dia? Enggak. Apalagi marah-marah. Dasar. Sudah dibaikin. Sudah ditolong. Sudah diajar macam-macam. Mau berkhianat lagi. Enggak pernah dimarahin. Kenapa? Itu sikap dari kasih Kristus. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang senantiasa memberi. Lalu yang kedua, ayat yang kedua dikatakan begini. Karena ini perintah, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Nah, ini penting, saudara. Saudara ingin hidup saudara berbuah apa enggak? Berbuah itu di sini dikatakan apa? Berbuah itu apa yang kita minta supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapakku diberikannya kepadamu. Itu hidup berbuah. Jadi hidup berbuah itu hidup yang semarak, penuh, banyak sekali. Banyak apanya? Banyak jawaban doa dari Tuhan. Hidupnya berbuah, penuh mujizat, penuh kebaikan. Orang lihatnya, wow, anak Tuhan beda ya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya kata Tuhan, kalau kamu mau hidupmu berbuah gitu, berbuah lebat,
Minta apa aja diberi oleh Bapamu. Tuhan katakan, inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Bukan menghakimi, bukan. Bukan menilai, bahkan bukan. Tetapi apa? Mengasihi. Saudara tahu, pada waktu Adam dan Hawa itu jatuh, dikatakan sebelumnya oleh Tuhan, pohon yang satu ini nggak boleh dimakan ini. Kenapa nggak boleh dimakan? Dia katakan, ini pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan dimakan. Dimakan juga. Nah, saudara kalau dipikir ya, mengetahui baik dan jahat itu sebetulnya bagus nggak sih buat kita? Iya dong, kalau kita nggak tahu baik dan jahat gimana kita? Bisa berbahaya. Nah itu pohon pengetahuan baik dan jahat. Dimakan, mereka jatuh dalam dosa. Kenapa? Ini penting saudara. Karena waktu itu mereka mengambil apa yang menjadi hak Tuhan. Hak Tuhan itu apa? Bukan sekedar mengetahui baik dan jahat. Saudara tahu apa yang terjadi setelah mereka jatuh dalam dosa? Setelah mereka jatuh dalam dosa, yang pertama kali dilakukan itu buah daripada pohon baik dan jahat. Apa? Saling menyalahkan, saling menghakimi, saling menilai, menjudge. Ini salahnya Hawa, ini salahnya ular, semua saling menyalahkan. Adam bilang, saya nggak salah kok, ini salahnya wanita itu. Hawa bilang, oh ini bukan salah saya, itu salahnya ular. Itu buah dari dosa. Yang boleh mengatakan, kamu salah, kamu nggak benar, kamu dosa. Itu hak itu ada pada Tuhan. Tapi itu sudah terlanjur ada sekarang pada kita. Karena Adam dan Hawa ini. Nah itu yang harus dikendalikan. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, ini perintah nih. Ini perintah, sekali lagi, ini perintah. Apa perintahnya? Perintahnya, kasihilah seorang akan yang lain. Kita harus hidup mengasihi. Mengasihi itu apa? Menutup. Kasih itu menutup segala kesalahan. Kita tahu salah. Kita tahu pelanggaran. Kita mengingatkan, kita mendoakan, kita menasehati. Tapi sikap hati kita bukan menghukum. Sikap hati kita bukan menjudge. Dan mengatakan, oh kalau yang begini udah coret. Ini udah gak ada harapan lagi. Minggir kamu sana, pergi. Bukan. Itu bukan hak kita. Itu haknya Tuhan. Hak kita dan kewajiban kita apa? Tetap mengasihi. Kenapa? Itu diperintahkan. Ini perintah saudara. Yang terakhir. Kenapa kita harus saling mengasihi? Kita harus saling mengasihi karena mengasihi hidup dalam kesatuan saudara itu merupakan kekuatan dari kesaksian hidup kita. Dikatakan di Yohanes pasal 17 ayat 20-23 begini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Ini tentang doa Tuhan Yesus. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku. Dan aku di dalam engkau. Jadi doa Tuhan Yesus itu. Jeritan hati Tuhan Yesus kepada Bapaknya itu. Apa? Dia minta supaya umatnya, kita semua hidup dalam kesatuan. Terus dikatakan begini, agar mereka juga dalam supaya, nah rupanya ada tujuannya. Kenapa kok Tuhan ingin kita hidup menjadi satu, hidup dalam kesatuan, supaya dunia percaya. Supaya apa saudara? Dunia apa? Percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku
Dan supaya engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. 2 kali disebut. 1 supaya apa? Supaya dunia tahu. Supaya dunia percaya. Saudara, orang di luar sana nggak akan percaya dengan kesaksian kita. Kalau yang dilihat adalah pertikaian, perpecahan, pertengkaran. Dunia nggak percaya. Dunia akan percaya kalau dia melihat ada kasih yang hadir di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Bukan saya ngomong, bukan berita di media yang berbicara, tapi Tuhan Yesus yang mengatakan, supaya dunia percaya. Kalau enggak, dunia enggak percaya, saudara. Kita ngomong berbusa-busa, kita kerja keras menjangkau jiwa. Hasilnya sedikit kalau bukan nihil, sedikit. Kenapa? Bukan karena kurang ahli, bukan karena kurang terampil, bukan karena kurang program, bukan. Kurang sehati, kurang bersatu. Kalau ada kesatuan, ada berkat Tuhan di situ. Kalau ada kesatuan, ada buah-buah yang lebat di situ. Ada kemuliaan Tuhan katanya. Aku berikan kemuliaanku yang aku dapat darimu Bapa kepada mereka. Dikasih kemuliaan itu dari Tuhan, saudara. Jadi kalau hidup kita rasanya, wah saya hebat ya. Itu pun dari Tuhan, saudara. Bukan karena keahlian kita, bukan. Itu pun dari Tuhan. Waktu saya habis, sekalipun bahan khotbah saya belum habis. Tapi karena saya belajar mentaati waktu untuk menerapkan kasih Tuhan itu. Mari kita berdoa sekarang. Tuhan Yesus, kasih-Mu ajaib. Engkau rela berkorban bagi kami yang berdosa. Engkau rela berkorban bahkan bagi kami yang tidak layak untuk dikasihi. Tuhan, kami sungguh mengagumi kasih-Mu. Dan seringkali bahkan kami tidak memahami dan tidak bisa mengerti tentang kasih yang demikian ajaibnya. Namun Engkau telah memberikan diri-Mu kepada kami. Bahkan Engkau menaruhkan Roh-Mu untuk menuntun kami ya Tuhan. Supaya kami bisa berjalan setiap hari di dalam kasih-Mu. Roh-Mu ya Tuhan, roh kasih itu sendiri Kau taruhkan di dalam hidup kami. Karena itu tolong kami Tuhan Yesus, untuk kami hidup dalam kasih-Mu. Untuk kami hidup seperti yang Kau inginkan, seperti yang telah Engkau rancangkan. Sehingga kami dapat hidup menjadi berkat, menjadi terang bagi dunia. Dan dunia percaya tentang apa yang kami beritakan, yaitu tentang Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang diberikan oleh Allah untuk menjadi penebus dunia ini. Terima kasih Bapak, berkati gereja-Mu di tempat ini. Berkati Pak Ohal, Ibu Christine, Pak Yoab, dan Ibu, dan semua pengurus, semua staf. Pak Hendrik dengan Ibu semuanya Tuhan, kami berdoa, biar ada kesatuan daripada-Mu. Biar ada buah-buah lebat, biar ada kesaksian kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, Bapak Ohal sekarang sedang berada di Malang. Beliau melayani Betani Yestoya. Ya, jadi beliau tidak ada di tempat ini dan beliau melayani di sana. Kalau nggak salah anaknya Pak Samuel yang menikah ya Pak ya, Hendrik ya. Kemarin Pak Samuel telepon katanya Pak Yoab, Pak Ohal boleh tukeran. Jadi kita kirim Pak Samuel ke Banjarmasin. Saya bilang jangan Pak, tidak ada pendeta yang kayak Pak Ohal itu. Imut, lucu. Satu-satunya di dunia itu pendeta saya itu. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu, Gereja Kristen Perjanjian Baru mengundang Bapak Ibu untuk datang kembali dalam ibadah umum minggu depan. Dan kita percaya ketika kita bersama-sama beribadah, kita boleh diberkati oleh Tuhan. Dan sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu yang pertama kali hadir tempat ini, bolehkah lambaikan tangannya? Kalau tidak keberatan, nanti tim Aser akan datang kepada saudara dan memberikan voucher
ke Eropa saudara. Udah habis voucher ke Eropanya. Ada Bapak Ibu? Wah ini orang lama semua. Baik, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, saya mewakili jemaat Gereja Kristen Baru mengucapkan terima kasih buat Pak Petrus dan Ibu yang sudah melayani kami. Pak, kami sungguh diberkati. Kemarin juga dalam perbincangan saya melihat begitu Tuhan bekerja dalam hidup Pak Petrus. Dan satu hal yang saya tangkap Pak, ketika Bapak bersama dengan Pak Tatang dan Pak Gunawan tanpa mengulur waktu menelpon Pak almarhum Pak Yeremia untuk mengadakan KKR ya Pak ya di Bandung. Dan sudah direncanakan dan tanpa penundaan mereka kerjakan dan Tuhan bekerja di Bandung. Sekarang berdirilah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan yang dipimpin oleh bapak-bapak tersebut. Kalau nggak salah di Pasko itu 4 kali ibadah ya Pak ya. Dan daerah sekitar ada satelit, ada 4 apa 5 ya Pak ya. Ada 2, salah saya, itu iman saya. Kita berdoa Bapak Ibu, Gereja Kristen Perjanjian Baru tidak hanya ada di Kota Banjar, kita berdoa ada di Banjarmasin, ya ada di Banjarbaru. Nah, kita berdoa boleh memberkati kota ini, amin Bapak Ibu. Dan tambahannya adalah DK, dasar kekristenan ini ternyata diundur ya Pak Anggoro ya. Jadi masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu yang belum mendaftarkan DK dan HB ini supaya mendaftarkan diri segera di bawah dan dimulai kalau nggak salah minggu ketiga bulan Agustus, berarti tanggal 17 ya Pak ya. Minggu ketiga? Minggu pertama bulan Agustus, yaitu tanggal 3 ya Pak ya. Berarti masih ada kesempatan beberapa hari ini untuk mendaftar di dalam pembukaan kelas DK dan HB. Mari Bapak Ibu daftarkan diri Anda supaya kita jauh lebih mengenal Kristus di dalam pelajaran ini. Dan baptisan juga dibuka, apakah sudah ditutup Pak? Pak Anggoro? Baptisan? Masih dibuka ya? Dan dimulai kapan Pak? Belum tahu ya? Belum tahu, jadi daftarin aja, kita sama-sama nanti bareng-bareng ke kolam renang supaya dibaptis ya. Itu yang 90 sama 100, yang di bawahnya di Sungai Martapura. Haleluya. Bapak Ibu sekali lagi kita mau menyampaikan bahwa teman-teman dan anak-anak Image di bawah membuka pengumpulan dana untuk acara mereka di bulan Agustus dan Desember. Ya, mereka ada ulang tahun di Agustus dan Desember, kita akan Natal juga, anak-anak Image mau bikin sendiri. Jadi, ditampilkan ternyata videonya, puji Tuhan. Nah ini dia. Nah kita memang pasang Kio sama Holly dan di belakang itu ada Farel ya supaya orang-orang yang membeli boleh diberkati. Muka-muka preman ini. Nah ini dia. Bapak Ibu lihat ketika mereka beli tidak minta kembalian. Ya. Nah itu memang mereka tidak ada kembalian. Tepuk tangan buat anak Image dong. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, di bawah ada berbagai macam makanan yang mereka sediakan dan tolong dibeli. Jangan gak dibeli, kesian mereka saudara. Ya, mereka mau belajar mandiri tanpa dibantu oleh gereja, mereka mau mengadakan acara itu. Baik, saya rasa itu aja pengumuman kita dan kita akan berdoa untuk persembahan. Haleluya. Mari kita berdoa untuk persembahan. Sorry Bapak Ibu, sebelum persembahan kita akan nonton satu video. Video ini adalah video yang kita lakukan hari Jumat kemarin, yaitu di Marriage Breakthrough yang dibawakan oleh Pak Petrus Nawawi juga. Kita melihat acara ini ya, boleh videonya ditampilkan. Kalau firman Tuhan mengatakan, hai suami kasihlah istri. Itu bagian suami. Tugasnya apa? Kasihi istri. Perkara istri mau hormat gak hormat itu bukan urusan saudara. Kasih.
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tadi saya lihat ketawa-ketawa itu pulang pada berantem Bapak Ibu. Pertanyaannya pada menyinggung pada istri ya. Baik, kita akan berikan terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam kesatuan disitulah Engkau hadir ya Tuhan. Bapak, kami berdoa ya Tuhan, setiap firman yang sudah dibagikan ya Bapak, itu boleh memberkati setiap kami dan kami boleh menjadi satu ya Tuhan. Terima kasih, kami mau belajar taat ya Tuhan. Kami mau ya Bapak, apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami ya Tuhan, itu boleh kami kembalikan dengan ucapan syukur ya Tuhan. Dan kami berdoa ini boleh memberkati gereja di mana kami beribadah ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan dan memberkati jemaat-Mu yang sudah memberi ya Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan dan lakukan ya Tuhan. Engkau membuatnya berhasil dan beruntung. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan berikan. Shalom Jemaat MDC, dengan saya Anastasia yang akan membawakan video pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Pertama-tama, kami mau mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ingat, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari bukanlah orang asing, tetapi kita semua adalah keluarga dari Masa Depan Cerah, Banjarmasin. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita saksikan video pengumuman berikut ini. Namamu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal, Kaulah dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan berkuasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Bangga memilikimu, bangga untuk menyembahmu selamanya, Kaulah Tuhan di hidupku. Masyhur termegah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. MDC Namamu masyhur termegah, berkuasa bisa kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Firman Tuhan berkata, MDC bisa. MDC
Blessed People, untuk informasi mengenai agenda gereja dan pelayanan doa, bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk menginstal aplikasi ibadah harian yang sudah tersedia di Play Store dan App Store, agar kita bisa memperkuat fondasi iman kita di dalam Tuhan yang dimulai dari rumah, sesuai dengan tema tahunan kita, yaitu Strong from Home. Baiklah Blessed People, itu saja video pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk kembali hadir di tempat ini agar kita bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Happy Sunday and God bless you. Berdiri. Berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Allah kita. Yes. Kita bersyukur buat firman yang sudah disampaikan oleh Pastor juga hari ini, dan nanti sore Pastor juga akan melayani kembali di tempat ini. Jadi saya percaya kita tidak ingin diberkati sendiri, amin. Boleh nanti yang belum ibadah, ajak teman-temannya nanti sore, kerabatnya, untuk boleh bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan di tempat ini. Kita akan akhiri ibadah kita akan menyembah Tuhan sebentar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang Kau curahkan atas hidup kami masing-masing. Dan karena Engkau menempatkan kami di dalam tubuh-Mu untuk kami dapat berfungsi dengan maksimal dan berbuah-buah dengan lebat sehingga nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah sekarang berkat yang turun dari Allah Bapa kita, yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati, bangkit, dan hidup selama-lamanya untuk setiap kita. Dan hiduplah sepanjang kehidupan di dalam persekutuan yang erat dengan Roh Kudus, dan berjalanlah di dalam kasih-Nya, di dalam kemenangannya, di dalam berkat-Nya, di dalam kuasa-Nya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus